Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022, kita jumpa lagi dengan maksud untuk bersama-sama menerima renungan firman Tuhan agar hidup iman kita lebih kuat lagi di zaman yang penuh dengan kejahatan ini. Renungan hari ini berjudul Keteguhan Sebuah Prinsip. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari kitab Nabi Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pada abad pertengahan, Kopernikus dijatuhi hukuman pancung oleh gereja karena ia mengeluarkan teori matahari sebagai pusat tata surya atau yang disebut heliosentris. Oleh gereja yang saat itu merupakan otoritas tertinggi di dalam tata pemerintahan, teori tersebut dianggap dapat mengguncang tatanan hidup sosial kemasyarakatan yang selama berabad-abad mempercayai bahwa bumilah pusat tata surya atau geosentris dan semua benda-benda langit mengelilinginya. Hingga menjelang ajalnya, Kopernikus tetap teguh memegang prinsip bahwa teorinya itu benar, sekalipun nyawa harus menjadi bayarannya. Sadrah, Meshach, dan Abednego adalah 3 orang anak muda Israel yang turut menjalani masa pembuangan di negeri Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Suatu hari raja itu membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Semua orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa datang untuk menyembah patung emas itu, kecuali ketiga anak muda ini. Singkat cerita, sampailah berita ini ke telinga Raja Nebukadnezar, dan betapa marahnya raja mendengar berita ini. Ia pun mengeluarkan titah untuk mencampakkan mereka bertiga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Takutkah mereka? Tidak. Justru dengan penuh keberanian mereka berkata kepada raja, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Ketiga anak muda ini sama sekali tidak bergeming dari keyakinan iman mereka. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan atas keteguhan prinsip mereka dan menyertai mereka di dalam dapur api sehingga mereka tidak terluka sedikit pun. Saudara bisa baca dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25. Saudara-saudara, kebesaran seorang manusia dinilai dari kemampuannya membuat keputusan hidup yang tepat, memegangnya dengan teguh, dan siap menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusannya itu. Dalam hidup ini kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Ketika kita diperhadapkan pada pilihan untuk menyenangkan hati Tuhan atau manusia, jangan ragu sedikit pun untuk memilih Tuhan. Jika kita masih mencoba untuk berkenan kepada manusia, maka kita bukanlah hamba Kristus. Tertulis dalam surat Galatia pasal 1 ayat 10. Ketika nilai-nilai kehidupan mulai bergeser dan orang-orang sudah menganggap korupsi sebagai suatu yang lumrah, apakah kita tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan integritas? Disinilah kualitas diri kita yang sebenarnya diuji. Sekalipun semua orang di sekitar kita melakukan perbuatan yang kita tahu bahwa itu melanggar kebenaran firman Tuhan, maka kita harus tetap teguh memegang prinsip yang kita punya. Risiko pasti ada, tetapi jauh lebih mulia jika kita lebih takut kepada Tuhan
daripada kepada manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami mau tampil menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Oleh karena itu kuatkanlah kami, kuatkan iman dan pendirian kami, agar kami mampu memegang teguh kebenaran firman-Mu, walau di sekeliling kami banyak sekali orang yang sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Biarlah contoh-contoh yang kami dengar pagi hari ini itu membuat kami lebih kuat lagi untuk memegang kebenaran firman Tuhan, memotivasi kami untuk tetap berdiri teguh di atas firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang-orang yang mampu memegang teguh kebenaran firman Tuhan akan menuntun banyak orang kepada kebenaran, dan mereka seperti bintang-bintang di langit. Selamat beraktivitas saudara di tengah-tengah kesibukan yang saudara alami dalam pekerjaan saudara hari ini. Jangan lupa untuk menjadi bintang-bintang di langit yang semakin gelap, yang dapat menuntun orang kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.